ya. Nanti mintanya berapa euro ya? Iya benar. Nah dia kayak gini, ini kan plasenta, ini janin. Dia di dalam tuh begini, berenang di dalam air. Dalam air sayang. Makanya Nikita Widi lahirannya dalam air. Karena bayi ini hidupnya di air. Air ke Tuban. Nah karena dia rasa, kadang dia tadi melintang ya, kadang dia melintang, kadang tunsang, kadang satu tuh. Itulah hebatnya dia di dalam. Nah nanti saat lahiran, karena ada kontraksi, sekarang kan jalannya itu menutup kayak gini, nggak ada pembukaan. Nanti kalau ada kontraksi, nah jalannya membuka 1 sampai 10. Terus ada rasa dorongan ingin mengedan, lahirlah bayi. Lahir bayi, potong tali pusat, disusul dengan lahir plasenta 5 sampai 15 menit setelah bayi lahir. Nah, kadang ibu-ibu tuh fokusnya ke bayi aja, sehat gak? Cowok cewek, kadang lupa fokus ke sini. Padahal yang fatal kadang pendarahan dari sini. Ada di kampung yang lahiran misal sama dukun, pendarahan jauh ke kota, meninggal. Nah itu sumbernya dari sini, bukan dari bayi. Kecuali ibu tensi tinggi, preeklamsi, kejang dan lain ya. Tapi kadang lupa gimana bayi sehat, gimana plasenta sehat agar proses persalinan lancar. Nah ibu-ibu kan fokusnya gini, bu anaknya sehat nggak, ganteng nggak, ngacung nggak, mirip siapa, cowok cewek. Jarang tuh yang nanyain hari-harinya gimana dokter saat USG, menutup nggak dok, aman kan dok, HB-nya bagus nggak anemia sehingga tidak terjadi pendarahan. Karena ibu-ibu anemia bisa resiko pendarahan. Jadi artinya semua itu adalah proses yang alami. Buktinya anak orang dulu 8, 11, 1 lusin. Darah normal enggak? Nah, kenapa bisa normal? Karena tadi secara fisik mereka terlatih. Artinya bergerak, banyak gerak. Terus makanannya yang sehat. Karena ada junk food, fast food. Artinya kita nggak bisa juga balik lagi harus makan sehat. Enggak, ngikutin tren aja, cuman ada suplemen yang dimakan. Secara fisik. Kemudian secara mental. Kalau orang dulu nggak ada tuh tiap sebentar USG, nggak ada TikTok yang mempengaruhi, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook. Nenek-nenek dulu santai ya, baik. Maksudnya kapan mau lahir ya udah ada waktunya, ada sakit lahir, nggak baring-baring teriak-teriak kayak film Indosiar lahiran. Jongkok, pecah ketuban, nggak tahan lahiran sama mamanya, lahiran sama dukun, gitu nggak orang dulu. Nah artinya memang tubuh kita perempuan sudah didesain untuk apa? Melahirkan. Tapi orang sekarang kan banyak ragu mbak. Karena tadi teknologi. USG ke tempat A dibilang HPL tanggal 10. USG lagi ke tempat B dibilang HPL tanggal 7. Cek lagi ke bidan HPL-nya berbeda. Lah galau. Nanti udahlah, ini udah HPL, lahir aja. Sementara kontraknya di rahim belum habis sama Allah. Dan ini kan ada kontrak di rahimnya sampai kapan? Kalau udah ada kontraknya, saya selalu bilang sama pasien, nggak mungkin sampai TK dia di sana. Iya nggak? Pasti kapan, di mana, dengan siapa, itu ranahnya Allah. Ranahnya kita berikhtiar, berusaha agar bisa lahiran alami. Nah, fisik udah dipersiapkan, mental juga udah. Mental itu juga dipengaruhi oleh dukungan. Artinya kalau memang dukungan dari suami kurang, ya harus keluarga, ada support. Kayaknya kan kawan, tetangga, keluarga, teman dari itu ya. Teman, kan itu support system juga. Mau jauh-jauh nemenin ke sini. Kemudian support system kalau memang jauh, suami ya diri kita dulu sendiri, memaafkan diri, mencintai diri. Ya harus maksimal menyayangi diri sendiri, sehingga kalau kita bisa seperti itu, insya Allah hormon di tubuh selaras, persalinan lancar. Kadang kan kebanyakan kita kurang mencintai diri kita, cintanya berlebihan ke orang lain, sehingga nanti pas saya berharap banyaknya, ternyata suami gak di sini, ya pingsan. Berharap dia di samping kita, ternyata dia jauh. Jadi rilis dulu segala bentuk trauma. Nah itu secara mental. Terakhir secara spiritual. Ingat, kapan, detiknya, menitnya, jamnya tidak akan terputar. Karena itu ranahnya Allah. Gak usah bertanya di kolom komentar
pribadi orang dijadikan Beda-beda. acuan. Kalau mau konsul bertanya boleh, tapi ke profesionalnya. Ya kalau di TikTok ada bidan-bidan edukasi ya boleh. Tapi jangan VT orang jadi acuan. Grab VT, nah, sekian persekian bintang, aduh mak, gitu. Perasaan VT itu biasa aja, tapi di diri orang PT itu periksa darah kok menyakitkan sekali. Ada orang yang larang normal sambil tiup-tiup sambil senyum, ada yang sampai jambak-jambak suami. Ada kan? Ada. Nah jadi kita nggak bisa menyamainya. Artinya kalau di dental bed di sini 90% itu yang dipersiapkan diri bunda, mulai dari edukasi, nutrisi, terus ada kelas. Nah itu yang saya bilang, kadang pasien-pasien yang tiup-tiup nggak robek itu mereka udah ikut kelas minimal sekali aja, kelas bersalin dengan teknik nafas, jadi nggak asal tiup mbak. Kelas posisi bersalin, kan ada yang lihat video saya larangnya nungging, itu nggak tiba-tiba mereka nungging, mereka itu sudah saya kasih arahan dulu jauh-jauh hari, kita ada kelasnya ya. Kemudian kelas dia yang bisa tenang saat bersalin, biar bayinya nggak besar, mereka ada. Nggak usah tiap bulan, sekali aja, karena di satu kelas tuh udah include semua. Makanya kelasnya tuh 2,5 sampai 3 jam. Jarang sekali saya bisa memasukkan orang lain ke kelas itu, karena kita ada buat ibu hamil itu udah penuh duluan sama mereka. Nah jadi yang Mbak lihat pasien di video-video saya yang saya share itu bisa seperti itu, mereka sudah melewati banyak proses. Jadi kadang kalau pasien DM ke saya di IG, di TikTok, Bu mulai di sana nggak robek, tiup-tiup, tapi saya datangnya pas lahiran aja ya, saya angkat tangan karena nanti kecewa. Betul. Kan terlalu tinggi ekspektasinya sama saya, kecewa. Yang saya harus persiapkan bundanya dulu 90%. 9% baru dari kami, dari provider saya dan tim. Bagaimana lahiran itu harus didampingi, diusap, dipeluk, penuh kasih sayang, mandi air hangat. Itulah ilmu-ilmu yang saya dapat dari pelatihan-pelatihan itu kita terapkan. Karena ilmu yang saya berikan itu enggak yang saya dapat dari kampus konvensional kayak di rumah sakit, tapi kita dari pelatihan. Ya. Nah, 9% kenyamanannya baru dari saya. 1% nasib. Jadi saya nggak pernah bisa memastikan ke pasien, ya udah lahiran sini aja bisa pasti lama kok, nggak bisa. Kadang udah nampak kok rambut bayinya, tapi ternyata nggak keluar karena dia asinkritismus bayinya kayak gini, keceklek lehernya, posisinya nggak optimal. Nah jadi jangan hanya senang kepala di bawah, tapi kadang bayinya gini, maaf ya kayak gini. Nah tuh, makanya kadang udah nampak rambutnya nggak keluar lagi, kayak gini deh. Sinkritismus namanya. Kalau ibunya nggak mau diajak bergerak, diam aja meratapi nasib, dia susah turun. Tapi kalau ibunya masih mau bergerak di rebozo dan lain, masih bisa ada peluang dia untuk turun. Makanya pentingnya kita bergerak saat bersalin. Papanya kayak gini, enggak kan? Kulitnya Normal gini. Normal. Enggak terlalu. Saya lihat itu, Hah?